Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari tim Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Otomasi Listrik Industri. Di sini kita membawakan sebuah tema yang berjudul dengan tema itu energi terbarukan dan judulnya itu pemanfaatan energi surya untuk pengembangan budidaya maggot. Pemanfaatan energi surya merupakan solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Penggabungan antara energi surya dengan budidaya maggot dapat menjadi solusi berkelanjutan budidaya maggot. Maggot yang dapat mengurangi sampah organik serta sumber protein yang baik untuk hewan ternak, unggas, dan ikan. Hal ini menjadikannya sumber keuntungan yang dapat diandalkan. Menggabungkan antara pemanfaatan energi surya dalam pengembangan budidaya maggot akan mengatasi masalah sampah organik, serta menyediakan sumber energi terbarukan untuk mendukung budidaya yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah organik melalui teknologi berbasis surya. Yang kedua, menciptakan sistem budidaya maggot yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, pemanfaatan energi surya untuk pemanasan dan pengeringan larva agar siap dijadikan sebagai pakan. Lalu yang terakhir, menggunakan kontrol otomatis yang menggunakan energi dari panel surya. Lalu selanjutnya ada prospek usaha. Yang pertama ada peternakan, yang kedua ada perikanan, yang ketiga pengolahan limbah, dan yang keempat industri pupuk. Selanjutnya untuk skema alat, pertama bisa dilihat dari diagram yang ada di PowerPoint. Jadi energi matahari dikumpulkan oleh panel surya, lalu energi yang sudah dirubah menjadi listrik akan masuk ke wattmeter, selanjutnya akan masuk ke SCC atau Solar Charge Controller. Dari Solar Charge Controller akan dimasukkan ke baterai, setelah itu dari baterai masuk ke inverter, lalu masuk ke alat energi listrik tersebut dimanfaatkan menjadi alat pengering larva BASF. Nah, untuk skema alat panel kontrolnya, panel surya tadi itu bertugas mengkonversi energi yang diinput dari pancaran energi matahari dan menghasilkan listrik. Hasil energi dari proses pengkonversian solar cell tadi dipindahkan ke dalam baterai melalui proses charging yang telah melalui proses kontrol Solar Charge Controller atau SCC. Sebelum ke Solar Charge Controller, arus listrik dari panel surya akan melalui wattmeter yang berguna untuk melihat berapa arus yang dihasilkan oleh panel surya. Ketika alat pengering larva BASF digunakan dengan menggunakan sumber tenaga dari baterai, perlu pengubahan arus DC menjadi AC dengan menggunakan inverter. Nah, untuk skema rangkaiannya seperti ini. Jadi dari dua solar panel yang di paralel akan masuk ke MCB, setelah itu akan masuk ke SCC, lalu dari SCC akan masuk ke LVD atau Low Voltage Discharge dengan spesifikasi 30 ampere. Setelah itu baru masuk ke baterai. Lalu dari baterai akan masuk ke inverter untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Setelah dari listrik AC akan masuk ke MCB satu fasa dengan spesifikasi 4 ampere. Setelah itu baru akan masuk ke alat pengering BASF. Selanjutnya untuk skema kerja dapat dilihat dari diagram ini. Pertama kita melakukan pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan alat dan bahan. Lalu kita melakukan perancangan alat. Setelah alat selesai dirancang, kita akan melakukan pengujian. Jika dalam pengujian ini masih terdapat beberapa problem, kita akan lanjut, kita akan mengulangi, kita akan menganalisa problem tersebut, lalu akan kita troubleshoot. Setelah alat pengujian bekerja, kita akan melakukan pengambilan data, lalu analisa data dan kesimpulan. Setelah itu selesai. Untuk RAB-nya, pada bagian PLTS kita membutuhkan dana sebesar 6.888.000
Pada bagian tambahannya dibutuhkan dana sebesar 250.000. Pada bagian budidaya maggot dibutuhkan dana sebesar 226.000. Untuk kesimpulannya, dengan pemanfaatan menggunakan PLTS dengan daya 500 watt dalam budidaya maggot menawarkan keunggulan kompetitif dari sisi biaya, keberlanjutan, dan efisiensi produksi. Sudah dapat berjalan secara sustainable sehingga budidaya maggot tidak memerlukan daya dari PLN lagi dan dapat dipantau melalui IoT. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.